Marilah kita dengarkan apa saja sih kiatnya menjadi operator ya, operator reaktor nuklir dan mengapa sih beliau ingin menjadi operator nuklir. Silakan Mbak Kamelia. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum Kamelia, aku senang banget ada wong Palembang. Iya, pintar. sama-sama sama Bu, sama Bunda Motik. Alhamdulillah. Baik, saya mulai ya Bu ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini mau, karena saya sebenarnya baru ya Bu ya di Batan, jadi saya bekerja di Batan itu sebagai operator baru 1 tahun 7 bulan. Jadi saya cuman mau ngobrol-ngobrol aja karena ilmu saya di sini juga masih terbatas. Tapi kita bikin ngobrol-ngobrol jadi santai-santai aja ya Bu ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada HIMNI yang telah mempercayakan kepada saya untuk membawakan cerita saya yang menjadi seorang operator reaktor nuklir, yang biasanya dikira orang itu kayak kata Bu Dewi Motik, nuklir itu pasti kayak persepsi orang pasti menakutkan, senjata, bom segala macam. Tapi di sini saya mau berbagi cerita tentang saya sebagai operator reaktor nuklir. Ini profil saya. Nama saya Kamelia, saya seorang operator reaktor nuklir GA Siwa Besi. Tempat lahir Palembang, tanggal lahir 13 Februari 1997, pendidikan terakhir D3 Teknik Kimia. Untuk sosial media dan email bisa dilihat di sini. Next, ini perkenalan sedikit tentang reaktor nuklir GA Siwa Besi. Jadi reaktor nuklir ini punya daya 30 MW, biasanya dimanfaatkan untuk iradiasi batu topa seperti yang sudah diceritakan Ibu Endiah, kemudian uji material, radiasi radioisotop dan radiofarmaka, dan kegiatan penelitian lainnya. Lokasinya ini ada di kawasan nuklir Serpong, Puspiptek, Tangerang Selatan. Bisa dilihat di sini mungkin sudah beberapa ada yang familiar, ini adalah foto dari reaktor nuklir GA Siwa Besi. Nah, selanjutnya saya akan cerita, ini background-nya saya sedang berada di ruang kendali utama, tempat saya dan teman-teman operator lain mengoperasikan reaktor nuklir, dan tugasnya itu sebenarnya apa aja sih? Yang pertama itu mengoperasikan reaktor nuklir dengan aman dan selamat selama 24 jam. Nah, 24 jamnya ini tetapi kita hanya mengoperasikan dalam 5 hari dalam seminggu. Jadi biasanya kita menaikkan daya reaktor atau kegiatan startup namanya itu di hari Jumat dan memadamkan daya reaktor di hari Selasa. Untuk jam kerja operator terbagi 3 shift. Jadi selama 24 jam itu terbagi 3, jadi setiap 8 jam ada pergantian shift, di mana shift 1 itu bekerja dari pukul 6 pagi sampai 2 siang, kemudian shift 2 dilanjutkan dari jam 2 siang sampai jam 10 malam, dan shift 3 itu jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Nah, ini adalah sedikit video tentang ruang kendali utama di mana saya dan teman-teman mengoperasikan reaktor nuklir GA Siwa Besi. Ini desainnya masih klasik banget ya, karena ini desainnya itu dari Interatom Jerman pada tahun 1987 itu, dan belum banyak yang diubah. Nah, ini desainnya. Saya bisa lihatkan. Kemudian kegiatan rutin yang dilakukan oleh operator reaktor nuklir, yang pertama itu menaikkan daya reaktor nuklir dari 0 MW menuju 15 MW. Itu kita lakukan di hari Jumat, kemudian mencatat data parameter operasi reaktor nuklir, yaitu sistem-sistem pendukung untuk pengoperasian reaktor seperti sistem pendingin, sistem pemurnian air, sistem ventilasi, dan lain-lain. Kemudian menurunkan daya reaktor nuklir dari 15 MW menuju 0 MW, itu biasa kita lakukan di hari Selasa. Kemudian pengisian ulang bahan bakar reaktor nuklir, jadi setiap 10 kali operasi reaktor,
itu dilakukan pengisian ulang bahan bakar reaktor nuklir. Kemudian melakukan kontrol seluruh sistem terkait pengoperasian reaktor nuklir. Nah, sebenarnya masih banyak lagi kegiatan operator reaktor nuklir karena seorang operator itu dituntut untuk menguasai seluruh sistem reaktor. Jadi kalau misalnya saya ceritakan semuanya di sini mungkin waktunya tidak cukup, jadi saya akan menceritakan garis-garis besarnya saja. Kemudian bagaimana jika terjadi keadaan abnormal? Nah, di sini kan orang-orang itu pada takut ya reaktor nuklir, katanya takut meledak, takut segala macam. Padahal reaktor ini sudah didesain dengan sangat aman, dengan suatu sistem namanya sistem pertahanan berlapis. Nah, ini saya beri contoh. Jika tingkat radiasi melebihi batas yang ditentukan, misalnya di reaktor itu terjadi kenaikan radiasi, otomatis alarm keselamatannya akan menyala dan menyebabkan reaktor nuklir akan secara otomatis berhenti beroperasi. Nah, jadi kecelakaan itu sangat kecil kemungkinannya untuk terjadi di reaktor nuklir ini. Nah, kemudian wanita sebagai operator reaktor nuklir mampukah? Nah, ini saya kasih lihat foto teman-teman saya. Ini para operator muda. Ini saya, Camelia, Alfarisi, Salman, Doni, Erwin, dan ini perempuan satu lagi namanya Tantri. Nah, selanjutnya adalah kualifikasi yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang operator reaktor nuklir. Tentu tidak mudah rekan-rekan sekalian karena saya harus mengikuti kegiatan operator minimal selama 2 tahun untuk mengoperasikan reaktor nuklir. Seperti yang sudah dikatakan Pak Susilo tadi, bahwa saya harus mengikuti kegiatan sehari-hari di ruang kendali utama itu minimal 2 tahun, kemudian harus mengikuti diklat operator reaktor nuklir, dan terakhir harus memiliki surat izin bekerja yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas. Surat izin bekerja ini pun tidak serta-merta saya dapatkan dengan cara mendaftar, kemudian dapat surat izin, tidak, tapi harus mengikuti diklat dulu, kemudian harus ada ujian teori, ujian praktikum, dan ujian lisan. Nah, kemudian apa kata mereka? Jadi, saya sering dibilangin kayak gini nih, melihat penampilanmu yang kayak gini, sepertinya kamu cocok kerja di bank aja. Karena kan saya biasanya itu di kantor pakai seragam kayak gini. Kemudian kalau kerja kan pakai werpak. Ini kegiatan saya sedang memasukkan batu topas yang belum diiradiasi ke dalam kapsulnya. Jadi saya sering dibilang lebih cocok kerja di bank aja, tapi saya ya anggap santai aja perkataan mereka dan tetap jadikan itu sebagai motivasi untuk terus belajar dan bekerja di reaktor nuklir GASI Wabesi. Kemudian ada lagi kata orang-orang yang kerja di reaktor nuklir nanti susah punya keturunan loh. Kemudian di reaktor nuklir pasti kan radiasinya tinggi, apa gak bahaya? Padahal ini semua salah besar karena mereka yang tidak paham nuklir akan memiliki pemikiran tersebut. Kenapa? Karena yang diomongin itu cuman berasal dari mulut ke mulut, bukan berdasarkan dasar ilmiah. Nah, ini adalah pengamatan yang saya lakukan mengenai sulit punya keturunan akibat bekerja di reaktor nuklir. Jadi, saya itu bekerja di bidang operasi reaktor nuklir. Di bidang saya ini ada 46 pegawai yang sudah menikah. Nah, dari 46 tersebut, 43 orang terbukti telah memiliki keturunan dan mereka ini masa kerjanya rata-rata di atas 20 tahun. Kemudian 3 orang belum memiliki keturunan. Jadi telah terbukti bahwa 93,40% pegawai bidang operasi reaktor nuklir tidak memiliki masalah sulit mempunyai keturunan akibat bekerja di reaktor nuklir. Nah, ini pun yang 3 orang ini belum memiliki keturunan karena baru menikah. Jadi kemungkinan dari 40 akan memiliki keturunan semuanya dan tidak akan memiliki masalah sulit mempunyai keturunan.
Kemudian selanjutnya untuk radiasi yang bisa membahayakan kesehatan, yang katanya bisa menyebabkan kanker dan masalah lainnya. Jadi sebenarnya seperti yang sudah dikatakan Ibu Endiah bahwa seorang operator reaktor nuklir atau pekerja radiasi itu memiliki nilai batas dosis sebesar 20 milisievert per tahun. Ini dari Peraturan Kepala Bapeten nomor 4 tahun 2013. Dan setelah saya cek lagi di laporan operasi reaktor nuklir bahwa nilai tertinggi dari dosis radiasi yang diterima oleh pekerja radiasi di reaktor nuklir di SWB itu hanya 0,57 milisievert per 3 bulan. Jadi ini batasnya masih jauh dari 20 milisievert per tahun. Nah, pengukuran dosis tadi dilakukan dengan cara penggunaan thermoluminescence dosimeter namanya. Jadi ini adalah alat ukur radiasi yang harus dipakai oleh seorang operator atau pekerja radiasi saat sebelum bekerja. Nah, jadi ini nanti akan dimasukkan ke dalam saku, kemudian dikalungkan di depan dada. Seperti ini ya, saya lihatkan keselamatan kerja untuk bekerja di reaktor nuklir. Nah, ini tampak depan dari reaktor serbaguna GASI-WBSI. Nah, ini adalah supervisor dan operator. Mereka harus memakai jas lab sebelum bekerja. Nah, kemudian ini yang tadi alat ukur untuk dosis radiasi dikalungkan di depan dada. Memakai shoe cover untuk menghindari kontaminasi yang ada di lantai. Kemudian mereka sebelum memasuki gedung reaktor itu harus melapor ke operator yang berada di ruang kendali utama. Kemudian setelah melapor, mereka dipersilakan untuk masuk menggunakan sarung tangan. Kemudian baru memulai kerja dengan koordinasi dengan personil di RKI. Ini kegiatan yang mereka lakukan adalah kegiatan untuk mengeluarkan target batu topas yang telah diiradiasi di kolam reaktor. Untuk bekerja di dalam gedung reaktor juga harus dipastikan ada petugas keselamatan yang mendampingi. Kemudian setelah bekerja, kita harus selalu mencuci tangan. Dan kemudian mengukur tingkat kontaminasi setelah bekerja dengan total body monitor. Kemudian lapor lagi ke operator yang ada di ruang kendali utama. Nah, jadi apa rekan-rekan sekalian masih takut tentang reaktor nuklir yang katanya berbahaya? Ini semuanya teman-teman saya, para wanita muda yang kelihatannya kemayu. Mereka ini semuanya kerja di reaktor nuklir dan sama sekali tidak takut untuk bekerja. Dan menjadi seorang wanita yang mengoperasikan reaktor nuklir itu menurut saya keren. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, terima kasih Mbak Camelia.